Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Di malam yang sangat mulia ini Allah kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan, curahan rahmat beserta ampunan dosa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah kesehatan, umur panjang dalam ketaatan, selalu bisa istiqamah untuk menghabiskan sisa umur dalam ketaatan dan berbuat amal saleh, dan istiqamah pula meninggalkan seluruh maksiat sampai akhir daripada hayat kita sehingga diberikan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk kajian kita yang berikutnya masih kita menjelaskan tentang rukun salat. Jadi rukun salat yang ke-7, as-sabi'u al-i'tidalu. Rukun salat yang ke-7 ialah i'tidal. Al-i'tidalu lughatan al-istiqamatu. Wa syar'an ay ya'ud ar-raki'u ila ma kana 'alaihi qabla ar-ruku'. I'tidal secara bahasa ialah tegak, lurus. Jadi i'tidal menurut bahasa tegak, lurus, istiqamah. Wa syar'an, sedangkan menurut hukum syariat, menurut agama, ay ya'uda ar-raki'u ila ma kana qabla ruku'. Kembalinya orang yang ruku' ke tempat sebelumnya, ke tempat sebelum ruku'. Sebelum ruku' apa posisinya? Setelah kita baca Fatihah, baca surah. Habis baca surah baru ruku'. Berarti sebelum ruku' itu posisinya berdiri tegak. Maka disebut secara hukum syariat, apabila kita ruku kemudian kembali ke posisi sebelum ruku disebut dengan i'tidal. Jadi secara hukum agama atau secara hukum syariat, i'tidal itu kembalinya orang yang ruku ke posisi sebelum ruku, maka disebut dengan i'tidal. Kemudian i'tidal ini sendiri termasuk rukun yang pendek. Jadi ada di dalam sholat itu rukun pendek, ada rukun panjang. Nah, kalau rukun pendek ini tidak boleh dipanjangkan. Nanti berapa batasnya? Insyaallah akan kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk i'tidal ini sendiri wajib hukumnya baik sholat fardu ataupun sholat sunnah di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Memang ada sebagian mazhab yang mengatakan kalau sholat sunnah tidak wajib i'tidal, tapi bukan mazhab kita. Kalau kita yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i sama, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, wajib balik dulu habis ruku, kembali dulu. Jadi jangan heran nanti misalkan kita ke Mekah, ya ke Madinah, atau keluarlah dari Tembilahan nih, menjumpai ada orang sholat sunnah misalkan habis ruku langsung turun, tidak kembali ke atas, tidak apa-apa. Berarti dia ikut madhab selain madhab Imam Abu Hanifah. Karena ada sebagian ulama yang bermadhab selain madhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak wajib, ya. Jadi walaupun tidak kembali langsung turun ke bawah, tidak masalah.
Tapi bukan madhab kita Imam Syafi'i. Ya. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, wa huwa ruknun min arkaniha wala fi salatin nafli wa qila la yajibu al-i'tidal fi nafli. Sebagian ulama salat sunnah enggak perlu i'tidal. Pokoknya Allahu Akbar ruku, habis itu langsung aja turun sujud enggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini madhab yang lain. Kalau madhab kita Imam Syafi'i di sini tidak disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau tidak menyebutkan siapa ulamanya, madhabnya apa. Ya, tapi ada yang tidak wajib i'tidal ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sholat fardu maka wajib i'tidal. Kalau sholat sunnah ada sebagian pendapat ulama. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkit kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tegak lurus. Wala tujiz salatar rajul hatta yuqima dhahru minar ruku' was sujud. Dan tidak cukup salatnya seorang laki-laki sampai betul-betul tegak lurus punggungnya daripada ruku. Kemudian baru dia sujud. Artinya jangan baru miring sedikit sami Allahu liman hamidah belum sampai tegak lurus kemudian langsung turun. Maka tidak cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam ruku itu sendiri ada kewajiban yang wajib kita lakukan, yaitu tumakninah, rukun yang ke-8. At-tumakninatu fihi, berhenti seukuran membaca subhanallah. Sami'allahu liman hamidah, pas posisi berdiri minimal seukuran subhanallah, berhenti. Mau bacakah mau tidakkah tidak masalah. Mau baca Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu boleh, atau tidak baca sama sekali. Atau pas bangkit dari i'tidal dari rukuk tersebut diam aja, membisu. Tak baca apa-apa, juga tidak apa-apa, cuman tidak dapat pahala sunnah. Nah, untuk sejarah sebenarnya awal mulanya setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya itu disunnahkan baca takbir. Jadi sunnahnya bertakbir. Pokoknya mau pindah dari rukun apa saja ke rukun yang berikutnya sunnahnya Allahu Akbar. Mau ruku dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dari sujud ke duduk tahiyat atau dari sujud kedua mau berdiri untuk rakaat berikut, semua disunnahkan takbir. Kecuali ketika bangkit dari ruku, sunnahnya sami'allahu liman hamidah. Kalau kita terjemahkan, nanti saya sebutkan maknanya apa. Kalau terjemahannya sami'a mendengar, Allahu Allah, liman bagi seseorang, hamidahu yang telah memujinya. Kita tuliskan tulisan bahasa Arabnya, kemudian saya sebutkan terjemahnya, baru nanti maknanya. Terjemah dengan makna sedikit ada perbedaan. Jadi ketika kita bangkit dari ruku, kita baca sami'allahu liman hamidahu. Sami'a telah mendengar, Allah liman bagi seseorang, hamidahu yang telah memuji Allah. Jadi Allah mendengar orang yang telah memujinya. Apa makna kalimat ini? Wa ma'naha ajaballahu hamidaman hamidahu. Untuk maknanya, wa ma'naha ajaballahu hamida man hamidah wa qila
ghufira lahu. Satu, dua. Ini makna pertama, ini tafsiran makna kedua sebagian ulama. Jadi apa makna sami Allahu liman hamidah? Kalau terjemah itu arti asli dari kalimat itu sendiri. Kalau maknanya semacam kayak maksudnya, ya. Jadi lebih dalam lagi. Maknanya Allah menjawab pujian orang yang telah memujinya. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah itu jawaban atau kalau kita ibaratnya manggil orang dijawab, gitu. Jawaban orang yang telah memujinya. Ajaballahu hamidaman hamidahu. Wakila ghufirlahu. Sebagian ulama mengatakan makna sami Allahu liman hamidah itu diampuni orang yang memujinya. Ghufira itu telah diampuni baginya. Nah sekarang apa asalnya atau sebab kenapa disunnahkan membaca kalimat sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu akbar? Saya sebutkan referensi kitabnya. Yang pertama di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Muhammad Taha, Syekh Muhammad Syata, murid Said Ahmad Zaini Dahlan, guru daripada Tuan Guru Sapa, Syekh Abdurrahman Siddiq. Jadi ada dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Muhammad Syata. Kemudian ada lagi di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Ya, saya cuman baca 3 kitab ini. Jadi sedikit ada perbedaan. Kalau antara kitab Umdatul Mufti wal Mustafti dan kitab Hasyiah I'anatul Talibin, di dalam hasyiahnya kitab Fathul Mu'in itu hampir mirip. Apa dia? Disebutkan di dalam Hasyiah I'anatul Talibin, wasababu fi sunni sami Allahu liman hamidah. Sebab kesunahan membaca atau mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. An-Siddiqa radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang sahabat tertua di antara 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ma fatathu salatun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tidak pernah ketinggalan berjamaah sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali pun tidak pernah sama sekali. Coba bayangkan, hebatnya sahabat ini jaga sholat berjamaah sama Rasulullah. Tidak pernah satu kali pun tertinggal berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a yauman waktu salatil asri, maka pada suatu hari di sholat asar, hari itu di sholat asar, fadhanna annahu fatathu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghtamana ma bidzalika wa harwala. Hari itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nyangkanya tertinggal sudah sholat asar. Ya, ibarat orang udah sembahyang nih, beliau belum ada di tempat sholat tersebut. Beliau pun merasa sedih. Ya, di Hasyiah I'anatul Talibin tidak disebutkan kenapa beliau tertinggal, terlambat. Di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti pun tidak disebutkan. Nah, waktu saya ngaji di kitab Riyadul Badi'ah disebutkan. Jadi terlambatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini waktu keluar dari rumah beliau mau menuju ke masjid, Rasulullah sudah sholat di masjid. Pas beliau keluar mau bergegas mau buru-buru ke masjid, ada orang tua di depan jalan di hadapan beliau. Beliau pun tidak jadi jalannya cepat. Dia beliau lambat mengikuti orang tua ini di belakangnya. Tidak mau beliau mendahului orang tua ini jalan.
ta'ziman wa takriman wa ta'adduban. Beliau jaga ya adab kepada orang tua. Jadi siapakah orang tuanya? Sebenarnya untuk adab itu tidak boleh kalau waktu siang kita berjalan di hadapan orang tua. Artinya orang tua di belakang, adabnya. Kalau di waktu malam, adabnya orang tua di belakang. Kita yang muda di depan, itu adabnya. Karena kalau di waktu siang sekiranya ada sesuatu yang memudaratkan, ya kan kita bisa ngontrol yang di hadapan. Tapi bila ada di belakang sesuatu yang bisa memudaratkan, kita dulu. Kalau yang di hadapannya ada sesuatu yang memudaratkan, kita bisa lihat kalau kita di belakang. Nah kalau waktu malam, kenapa orang tua harus di belakang kita? Karena kalau ada sesuatu yang membahayakan di hadapan kita duluan. Ya, jadi kalau untuk malam orang tua taruh di belakang kalau kita jalan. Ya, kalau siang orang tua di depan. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini tidak mau mendahului orang tua. Beliau tidak tahu siapa nih orang. Akhirnya jalannya sama. Orang tua nih ke arah masjid, beliau memang ke situ tujuannya. Akhirnya terhambatlah perjalanan beliau untuk bergegas sampai cepat ke masjid. Nah sampai ke depan masjid ternyata orang Nasrani, orang kafir rupanya. Ini orang tua nih yang di hadapan beliau, yang beliau ngintil ngikuti di belakang, ternyata bukan mau ke masjid. Sampai depan masjid beliau belok. Ini orang tua nih tadi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq walaupun demikian tidak kesal. Gara-gara orang nih bom main, wah tahu tadi dulu ibu. Nah. Ya, beliau ya tidak mempermasalahkan orang tua yang ada di hadapannya. Yang jelas beliau jaga adabnya sampai ke depan masjid. Orang tua tadi belok, ternyata orang Nasrani. Beliau pun masuk ke masjid. Ketika beliau sampai ke masjid, Rasulullah sudah ruku. Rasulullah sudah ruku karena untuk sholat berjamaah itu dapat rakaat kalau dapat ruku sama imam. Jadi kalau kita mendapati imam ruku, kita masuk sholat Allahu Akbar takbiratul ihram langsung ruku. Bila sempat tumakninah kita berhenti, imam belum bangkit seukuran baca subhanallah, dapat rakaat. Tapi kalau hanya sekedar dapat ruku belum sempat berhenti kita, imam sudah bangkit, tidak dapat rakaat walaupun dapat ruku. Jadi terhitung dapat rakaat itu bila kita ruku sempat dapat tumakninah di posisi imam pun masih ruku belum bangkit. Jangan salah paham kita. Kalau imam ruku kemudian kita Allahu Akbar langsung ruku, imam bangkit, itu tidak dapat. Kalau ragu-ragu dapat apa tidak, dianggap tidak dapat. Sekali lagi supaya kita jangan salah paham, ya. Bila kita mendapati imam ruku, masuk kita Allahu Akbar, wajib takbiratul ihram, kemudian turunlah kita ke ruku. Bila kita ruku dah di posisi sempurna ruku, berhenti kita seukuran baca subhanallah walaupun aslinya belum baca apa-apa. Tapi sudah sempat berhentinya itu seukuran subhanallah, imam belum bangkit, maka kita dapat rakaat. Tapi kalau terselisih, kita dapat rakaat. Ya, atau sempat baru aja kita ruku sempurna, imam dah bangkit, artinya belum sempat berhenti seukuran subhanallah, maka tidak dapat rakaat. Sholatnya tetap sah, berjamaahnya sah, tapi rakaat untuk itu tidak dapat. Tergantung posisi imam, masih rakaat pertama kah, kedua kah, ketiga dan seterusnya. Ya, jadi tidak terhitung dapat rakaat bila tidak sempat tumakninah bersama imam. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ketika pas masuk ke masjid, mendapati Rasulullah masih di posisi ruku, mengucapkan alhamdulillah. Artinya masih ada kesempatan nih. Turun malaikat Jibril, nahan Rasulullah. Jangan bangkit dulu. Tunggu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahasanya begitulah, ya. Kurang lebihnya tunggu Sayyidina Abu Bakar Siddiq supaya dapat rakaat juga. Ditahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, rukulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi tadi pas masuk ke masjid mendapati Rasulullah itu dalam posisi ruku, beliau mengucapkan alhamdulillah. Artinya dapat nih saya, ada kesempatan dapat rakaat. Masuk, ditahan oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, qul sami Allahu liman hamidah. Sebelum itu masih Allahu Akbar bangkit dari ruku. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau kita terjemahkan mana tadi, Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi siapa yang memuji sebenarnya? Asal muasalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, bila bangkit dari rukukmu ini, sami Allahu liman hamidah. Maka setelah itu, sebelumnya belum ada sami Allahu liman hamidah. Maka setelah itu Sayyidina Abu Bakar pun sudah masuk, ya bangkitlah, sudah dapat, Sayyidina Abu Bakar sudah dapat tumanina, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maknanya apa? Allah menjawab pujian orang yang telah memujinya. Ada respon. Sayyidina Abu Bakar memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nih masih dapat rakaat, masih ada kesempatan dapat rakaat. Maka setelah itu sampai hari kiamat, ya sampai hari ini, bibarakatis Siddiq, dengan keberkahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditetapkan itu ucapan sebagai kesunahan ketika bangkit dari rukuk. Nah, itu asal muasalnya. Jadi kenapa disunahkan baca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk? Referensi kitabnya Umdatul Mufti wal Mustafti, kemudian Hasyiah Fathul Mu'in yaitu I'anatul Talibin, kemudian di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Itu di situ disebutkan kisahnya, asal muasal kenapa disunnahkan ucapan sami Allahu liman hamidah. Kemudian jadi pas posisi kita ruku, bangkit sami Allahu liman hamidah, fa idzan tasaba qa'iman ata bi dzikri dzalikal intisab nadban wa huwa qaulun rabbana lakal hamdu. Jadi setelah tegak lurus, sunnah lagi mengucapkan rabbana lakal hamdu. Jadi setelah waktu kita jalan dari mulai ruku ke berdiri itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, pas sudah tegak baru baca rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, milikmulah segala pujian. Boleh ditambah waw, rabbana walakal hamd. Sama artinya, rabbana, wahai Tuhan kami, dan milikmulah wahai Allah, alhamdu, segala pujian. Jadi sunnah mengucapkan. Kalau mau ditambah boleh, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Boleh dimulai dengan itu, habis itu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Mau tambah itu boleh, ya. Nah, kemudian wa yajuzu fi mil'a wa yustahba yazid al mufra'atan wa mahsurin wa radu bi tatwil ahlas. Sampai di situ. Sampai di situ mau imam mau makmum boleh. Imam walaupun tak berizin kepada makmum boleh. Ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai itu tak berizin sama makmum, ketika imam baca itu tidak apa-apa. Tapi nah kalau tambahan lagi baru izin. Baru izin jika makmumnya banyak yang kada netap di situ. Maksudnya setiap sholat tuh ada aja makmum baru, kayak seperti masjid-masjid yang di tembilahan, misalkan surau atau masjid yang di pinggir jalan besar tempat lalu lalang orang. Tapi kalau misalkan orang jamaahnya itu aja, tidak perlu izin lagi. Tapi kalau masjidnya ghairul mahsur, ya misalkan kayak Masjid Al-Huda, Masjid Darul Hikmah, atau masjid-masjid yang lain, surau-surau yang dekat dengan jalan, yang orangnya tidak tetap jamaahnya, maka harus minta persetujuan dulu. Wa yustahabu ayyazid al-munfarid aidan wa imamu mahsurin radu bit tatwil ahli tsani wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima a'tata wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Beliau dapat berguru dari Imam Bukhari, Imam Bukhari dari Imam Hambali, Imam Hambali dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari Imam Malik, Imam Malik dari Imam Nafi', Imam Nafi' dari Imam Al-A'raj, Imam Al-A'raj dari Imam Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tambahannya?
setelah kita baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis itu kalau mau ditambah ucapan ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau mau tambah itu kita jadi imam, makmumnya orangnya berbeda-beda, di setiap sholat itu adanya yang baru. Artinya kita tidak bisa memprediksi orangnya siapa aja. Sebelum sholat izin dulu ya mas sekalian, nanti kita pas sholat ketika i'tidal kita bacanya panjang ya, sebutkan bacaannya, kira-kira setuju benda ya om yang panjang tuh kayak apa bacaannya? Nah, guru numaan di belakangnya aku kami ya, aku undang ancamnya. Nah itu tidak usah baca, karena sunnah ditambah. Cukup yang tadi saja, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, sampai situ aja. Ya. Kemudian wa yusannu al-qunutu fi i'tidal ar-rak'ati tsani min salati subhi. Wa kadzalika qunutun nazilah. Nanti saya sebutkan qunut nazilah nih. Apa tuh qunut nazilah? Jadi di rakaat terakhir salat subuh mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bukan mazhab Imam Malik. Nanti ada yang tak kunut. Ya, karena kita ini punya mazhab yang masyhur itu 4 mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik yang kedua, yang tertua di antara 4 mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik, yang ketiga mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ini punya muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya mazhab sendiri. Nah, Imam Asy-Syafi'i punya murid juga yang punya mazhab juga, yaitu Imam Hambali atau mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi 3 mazhab ini antara murid dan guru, beda mazhab tidak apa-apa. Tapi semuanya alim-alim, mujtahid. Ya, ahli di dalam menafsirkan ilmu tafsir, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, faham masalah di mazhab-mazhab yang lain dan seterusnya. Nah, 4 mazhab ini yang paling tua tadi mazhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik yang kedua. Nanti ada perbedaan, ada yang mengatakan subuh itu sunnah berkunut. Di antaranya mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, lalu salam ada mazhab yang lain yang tidak menyunahkan kunut. Jadi kalau kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, sunnah kunut di rakaat kedua bangkit dari ruku. Jadi sholat subuh bangkit dari ruku alias i'tidal itu sunnah baca kunut. Untuk kita yang bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggalkan dunia. Ini hadis riwayat Imam Malik. Nanti Imam Malik, mazhab Imam Malik, ya itu punya dalil juga mengatakan tidak sunnah kunut. Ada mazhab yang lain tidak mengatakan, tidak menyunahkan kunut, itu juga punya dalil. Jadi masing-masing ada dalilnya. Ya, dari dalil-dalil tersebut setelah dikumpulkan, mazhab kita Imam Syafi'i menyimpulkan sunnah baca kunut. Nah, kesunahan baca kunut untuk sholat subuh saja. Sholat 5 waktu, sholat fardunya hanya sholat subuh 5 waktu itu yang disunahkan berkunut, kecuali kunut nazilah. Nah, kalau kunut subuh itu hukumnya mazhab kita Imam Asy-Syafi'i sunnah abad, yang kalau tertinggal sujud sahwi nanti. Sunnahnya sujud sahwi. Untuk kunut nazilah, nazilah itu artinya bencana, bala, musibah. Sunnah bagi orang yang bersangkutan yang ketika ditimpa musibah, ditimpa bala untuk baca kunut ketika sholat. Hanya sholat fardu tidak disunnahkan untuk sholat sunnah. Jadi kunut nazilah ini diperuntukkan bagi orang yang tertimpa musibah atau mendoakan saudaranya, tetangganya yang tertimpa musibah. Baik saudaranya yang di kampungnya, lebih umumnya satu negara, lebih umum lagi saudara seagama. Makanya kita sunnah baca kunut untuk saudara-saudari kita di Palestina. Kapan disunahkan baca kunut nazilah ini? Di setiap sholat. Sholat fardu 5 waktu kecuali sholat sunnah, maka tidak disunahkan baca kunut nazilah. Ini disebutkan dalam kitab Umdatus Salik li Umdatin Nasik.
Disebutkan sunnah baca qunut nazilah di sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat zuhur baca qunut nazilah sunnah, di sholat asar baca qunut nazilah sunnah, sholat maghrib sunnah. Kalau ditarim itu jadi amalan keseharian. Ya, sebelum terjadinya perang Palestina ini udah baca qunut dari bahari sudah. Itu sholat asar sama sholat isya karena dua sholat ini panjang waktunya. Ya, kalau maghrib kada dibaca, hendak baca silahkan dapat pahala sunnah. Jadi kalau amalan orang sana habis sholat ketika sholat asar rakaat terakhir kemudian isya. Ya, sholat isya itu mesti baca qunut. Jadi kada heran lagi dan kada perlu lagi diumumkan. Ya, amun di kita masih diumumkan lagi hendak baca qunut umumkan. Kada kena ada yang negur subhanallah aja. Subhanallah aja. Bingung kan imamnya, ya subhanallah apa salahku ya imam, ya rupanya berkunut, ya ini bukan soal subuh habis sembahyang gigir tuh apa imam tadi berkunutnya kesubuhan ke imam nih ya. Namun subuh kesiangan kada berkunut, ya ini kesubuhan masih sholat isya lagi masa aja berkunut ya. Nah, jadi itu untuk kunut nazilah ada disebutkan di dalam kitab Umdatun Nasik li'uddatin nasik Umdatus Salik li'uddatin nasik madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi sunnah baca qunut nazilah. Nazilah itu yang diturunkan bala atau musibah. Maka disunahkan bagi yang bersangkutan atau mendoakan orang lain, baik saudara-saudarinya, tetangganya, sekampungnya, satu negara, lebih umum tadi satu agama. Jadi masih saudara seagama, Islam, Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah, sunnah ikut mendoakan. Ya, bukan untuk membanggakan. Dulu sebelum kami pulang dikasih ijazah sama almarhum Salim bin Abdullah bin Marsyatiri. Cuman saya tidak bawa bukunya. Ya, Allahumma afina wa tufina wa fadna wa surna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyakum jami'a masaibid dunya wad din. Nanti di akhir kalau sekarang ada tambahannya Allah mansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gazzah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allah mansur ya Allah, tolong ya Allah ikhwanal muslimin, saudara-saudara kami ya yang Islam fi Palestin, di Palestin. Wa fi Gazzah, dan di Gazzah. Sekarang di Rafah. Ya, yang banyak anak-anak kecil mengungsi ke sana kemudian diserang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, angkat derajat, muliakan, agungkan saudara-saudara kami orang-orang Islam dimanapun mereka berada, wabil khusus di Palestina dan di sekitarannya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong ya Allah yang nolong agama secara umum. Ya, khususnya kita tujukan untuk mereka yang lagi berjuang. Secara umumnya siapa aja yang lagi berjuang di dalam agama, baik itu di majelis ta'lim ya, ataupun di pesantren, ataupun di mana saja berjuang untuk agama, tolong ya Allah. Jadi doanya menyeluruh. Jadi dulu sebelum pulang dikasih ijazah sama almarhum Salim bin Abdullah Syatiri. Saya tidak bawa catatannya, jadi saya tidak bisa malah dijazahkan. Ya, nanti insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dijazahkan, tapi diamalkan. Baca ya, orang yang doakan saudaranya maka malaikat secara langsung otomatis tanpa kita minta mendoakan sama yang kita doakan. Makanya doa yang sir itu lebih dekat diijabah. Sir itu maksudnya kita doakan orang tanpa sepengetahuannya. Ya, misalkan ada bapak doakan saya untuk kebaikan, maka walaupun saya tidak balas dengan doa kebaikan, ya ada malaikat yang mendoakan jemaah sekalian seperti doa yang bapak panjatkan untuk saya atau untuk orang lain. Jadi dapat kita udah langsung dibalas. Ya, Allah yang utus malaikat untuk doakan kita. Makanya tidak rugi kita doakan orang lain, doakan untuk kebaikan, jangan doakan mampus. Ya, baru jere. Nah, itu kada baik doanya. Ya, doakan yang baik-baik, kasih hidayah. Makanya Habib Umar bin Hafid, beliau nih Pak, saking bersihnya hatinya, tidak ada kotoran noda, tidak ada hasutnya, tidak ada keburukan di dalam hatinya, selalu husnudzan. Beliau kalau melihat ada orang maksiat, doanya beda sama kita.
lagi maksiat nih, ibarat kata lagi mabuk, lagi berpesta pora, lupa sama Allah, lagi senang bahagia mabuk-mabukan berjudi, naudzubillah berzina, nasallallahu taala salam min dzalik. Apa yang beliau lakukan? Doanya beliau, ya Allah bahagiakan hambamu yang lagi bahagia sekarang di akhirat seperti ia bahagia sekarang di dunia. Begitu doanya. Ya, mampulah kita berdoa macam itu. Mau nimbang dengar nih mampu ay. Ya, maksudnya dari hati yang tulus. Suatu waktu melihat ada saudara atau saudari kita yang lagi silap, mereka melakukan maksiat, mampu dah kita doakan. Orang lagi bahagia nih melakukan kemaksiatan, berpesta pora dengan mabuknya, berjudinya, berzina dan sebagainya. Ya Allah bahagiakan mereka ini, ya Allah di akhirat seperti mereka lagi bahagia sekarang di dunia. Coba bagusnya doanya. Kita mati baru tahu tuh. Mampus sekalian. Langsung diponis neraka tuh Bang, sudah. Macam kita pula yang punya. Nah, mudah-mudahan kita bisa doakan untuk kebaikan siapapun yang untuk kebaikan. Walaupun zahirnya lagi bermaksiat, tapi kita doakan mudah-mudahan dia bertaubat kemudian kembali kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi setelah ruku, bangkit dari ruku disebut i'tidal. Di rakaat kedua salat subuh sunnah baca kunut. Ya. Untuk kunut nazilah beda dengan kunut subuh. Ya, jadi sebagian ulama bilang bukan kunut subuh. Jadi jangan baca kunut subuh, kunut nazilah. Kunut nazilah ada tersendiri. Nah, almarhum guru kami Habib Salim Abdullah Syadiri, beliau habis sholat subuh, ketika sholat subuh itu baca kunut subuh, di ujungnya ditambahi lagi kunut nazilah. Ya, jadi jangan dikarang sendiri, baca kunut subuh rakaat terakhir sholat isya baca kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Ya, subuh kan apa kita nih? Ya, ada kunutnya. Ya, ada bacaan kunutnya. Doakan saya nanti cuman enggak janji nih Pak lah. Tulisannya lumayan panjang, ya. Jadi bisa nanti kita amalkan juga. Bisa amalkan, ya, kunut nazilah. Malam ini belum, nanti suatu waktu insya Allah. Ya, jadi dijazakan kita semua untuk baca kunut nazilah. Jadi bersanad kunut kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Bal warada an ba'di ahli ilmi fi du'a qunut subhanahu kana yazidu Allahumma la ta'tuna 'anil ilmi bi'aiqi wa la tamna'na minhu bimani'. Wa idza tabil qunut fala yustabu lahu ayati bi dzikril i'tidal. Nah, ini perlu kita ketahui kalau kita baca kunut subuh, ya, tidak disunnahkan baca bacaan yang disunnahkan ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, langsung Allah mahdina. Atau Allah mahdini kalau salatnya sendiri. Jadi kada payah lagi baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, kepanjangan kaina kalawasan karena i'tidal ini rukunnya pendek. Jadi kalau mau baca kunut subuh tidak disunahkan zikir i'tidal dibaca. Amun sami Allah liman hamidah tetap dibaca. Tapi Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du itu kan disunahkan. Jadi langsung aja. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu aminkan tuh. Wa tawallana fi man tawalla. Nanti kalau sudah sampai fa innaka takhdi, nah itu baca masing-masing. Ya. Jangan diaminkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu sebenarnya diaminkan karena itu doa. Ya. Jadi bila doa sunnah diaminkan. Kalau sampai fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis, nanti baru terakhir sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Mun kita baca samaan juga. Ya, padahal itu sholawat sunnahnya diaminkan lagi. Ya. Jadi itu yang pertama, tidak disunnahkan kalau kita baca kunut ya untuk zikir i'tidal. Bal la yazidu ala min syai'in ba'du summa ya'ti bil qunut li'anna al-i'tidal ruknun qasir wa huwa tatwil ruknun qasir yubtilu shalah wa qila tawilun fala yubtilu bi tatwilihi ma'a karahatihi fala yustahabbu lahu ya'ti bi dzikril i'tidal bal la yazidu ala min syai'in ba'du. Sami Allahu liman hamidah, ya. Cuman di sini disunnahkan, ya, kalau sami Allahu liman hamidah tetap disunnahkan. Cuman
untuk zikir i'tidalnya. Tadi kita sebutkan zikir i'tidal itu ya Rabbana lakal hamdu. Qa'iman fa idan tasaba qa'iman ata bi dzikri dzalika al-intisab nadban wa huwa qaulu Rabbana lakal hamdu au Rabbana wa lakal hamdu dan seterusnya. Kemudian rukun yang berikutnya, jadi setelah i'tidal baru sujud. Nah, sujud ini nanti untuk sujud sama kayak ruku kemarin, ada sujud orang yang sholat duduk, sholat tidur miring, sama sholat bertelentang. Ini sama dengan rukunya. Macam mana ruku dan sujudnya bagi orang yang sholatnya mulai dari duduk, miring, sama bertelentang? Yang pertama, kita ambil dari ruku. Jadi dua-duanya nih. Untuk orang yang sholat duduk, ya, baik ruku dan sujudnya normal. Cuman untuk rukunya tidak sama kayak duduk, seukuran nyentuh dengkul. Untuk ruku orang yang sholat duduk, dahinya bersejajaran dengan depan dengkul paling sedikit. Sempurnanya dahi bersejajaran dengan tempat sujud. Bukan menyentuhkan, sejajar aja nunduknya. Nunduk aja. Itu bagi sholat duduk. Untuk sujud bagaimana? Sujud tetap normal, turun ke bawah. Nah sekarang kalau tidur miring, kayak apa ruku dan sujudnya? Belingkuk itu kah? Ya, orang tidur baring miring, misalkan kiblat ke sana. Apakah dia ruku gitu? Ya, nanti sujudnya gitu berendah. Nah, untuk ruku dan sujudnya tetap dia bangkit duduk. Kalau dia mampu wajib. Sekiranya tidak memungkinkan untuk duduk, ini ada orang, ini kepalanya nih. Nah, ini kan sebelah kanan di bawah, posisi kiblat ke sana. Jadi begini, sholatnya tidur miring dulu, nanti baru bertelentang. Kalau memang dia untuk ruku mampu duduk, wajib duduk dulu. Maka rukunya kayak tadi, minimal dahi sejajar dengan depan dengkul, maksimalnya dahi sejajar dengan tempat sujud. Kalau memang mampu duduk. Kalau yang sholat miring ini tidak mampu duduk untuk ruku dan sujudnya, cukup menundukkan kepala saja. Jadi posisi begini ya tundukkan kepala gitu. Ya. Kemudian untuk sujudnya lebih rendah dari ruku nundukkannya. Kalau ruku begini, nah sujud rendahi lagi. Bila mampu. Bila tidak mampu, maka semampunya antara ruku dan sujud walaupun tidak berbeda sah. Kalau tidak mampu, jadi untuk yang seperti ini ikuti dulu sesuai dengan aturan. Mampukah tidakkah? Kalau mampu membedakan, wajib dibedakan. Kalau tidak mampu untuk membedakan ruku dan sujudnya, sama aja ada apa-apa. Maka sah. Begitu juga orang yang tidur sembahyangnya bertelentang. Kepalanya dikasih bantal agar bisa tetap menghadap ke arah kiblat. Posisi telapak kaki berselonjor menghadap ke arah kiblat. Bagaimana untuk ruku dan sujudnya? Sama kayak tadi, yang salat miring. Kalau memang mampu bangkit, wajib, bukan sunnah, wajib duduk ruku. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujud normal seperti biasa kalau mampu. Amunnya kadang mampu untuk duduk, untuk ruku, menunduk begitu, kemudian sujud normal, ya sudah di posisi berbaring tadi, cukup dia angkat kepalanya, Allahu Akbar. Rukunya sami Allah liman hamidah. Sujudnya rendahkan lagi sedikit bila mampu. Bila tidak mampu, Allahu Akbar. Ruku sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud kayak itu lagi boleh. Amun kadang mampu lebih rendah. Sekarang kalau misalkan udah tidur begini di ruang ICU, kabel apa selang semua dipasang di hidung, di mulut, ya macam-macam dah dipasang, dah bisa bergerak lagi, kepala dah bisa bergerak begini aja, ya cukup dengan kelopak mata. Cuman kalau kelopak mata walaupun mampu membedakan, tidak wajib membedakan antara ruku dan sujud. Allahu Akbar. Ini ruku, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Kayak itu ya pulang ke bapak. Ngalih kita membedakan. Allahu Akbar. Ini ruku. Kayaknya bila sujud Allahu Akbar. Berdiri Allahu Akbar. Takajud orang. Jadi kada wajib. Jadi rukunya Allahu Akbar.
Sami Allah liman hamidah, Allah Akbar. Jadi ya, malah ada beda ada apa sah. Jadi kalau untuk mata tidak wajib, walaupun mampu misalkan kita bisa aja bedakan rukuk begini, sujud nanti di ke bawahkan lagi misalkan, ya maka tidak diwajibkan. Cukup ibaratnya beberapa jam menjalan tuh, begiji menjalan. Allah Akbar. Rukuk Allah, sami Allah Allah. Kalau sudah tidak mampu lagi, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i di dalam urusan sholat ini lebih keras. Masih akal normal, madama aqluhu mawjudan lam tasqutis shalah. Kalau akal masih sehat, maka kewajiban sholat gugur. Tidak ada orang yang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sudah sakit, parah sakitnya, tidak mampu bergerak, kemudian kewajiban sholat gugur. Ajral arkana ala qalbihi, maka dia melaksanakan sholat dalam hati aja lagi. Semua fisik dah tidak bisa bergerak lagi, cuman akal masih sehat, masih ingat tuh, wajib sembahyang masih. Untuk wudunya itu tidak wajib. Jadi sholatnya apa? Dihormatil waqti. Yang memang sudah kada mampu apa-apa diwudukan, dah tak tahu lagi apa-apa sudah. Bersuci dah bisa lagi, udah sholat aja untuk menghormati waktu. Ya. Nah jadi ingat aja dalam hati. Mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian baca surah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud kedua berdiri sampai selesai. Dalam hati semua, enggak apa-apa. Nama tidak sholat, kada. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i keras untuk masalah sholat ini. Jadi kada ada orang yang gugur kewajiban sholat kalau akal masih sehat. Nah, jadi satu-satunya yang gugur kewajiban sholat kalau sudah akalnya hilang. Ya, kada sadar lagi, misalkan pingsan, ya, nah itu kada wajib lagi dah. Nah, karena mau sadar wajib aja, namun sewaktunya kada sadar kada wajib. Ada orang koma kada wajib. Ya, jangankan koma, pingsan aja. Pingsan itu kan kalau koma ibaratnya waktunya lama, ya sampai berhari-hari, sampai seminggu, kada wajibnya sembahyang. Asal jangan disengaja, ambilnya toko, jatuh koma, itu wajib qada. Bila sembuh wajib qada tuh. Berapa hari komanya? Ya. Mulai malam Jumat aja, mbah pengajian. Yang dengar kada sadar, bila kada ingat tuh kada wajib, catokannya tukul. Sampai Jumat ada bannya ringan. Semingguan wajib qada sembahyang. Karena kada sengaja kada apa. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kita semua selamat, dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Nah, nanti insya Allah untuk sujud ini ya kita bahas di kajian yang akan datang. Karena sujud ini termasuk di antara tempat yang paling afdal di posisi sholat. Tempat yang paling afdal, yang paling dekat dengan Allah ialah sujud sebagian ulama. Tapi nanti ada perbedaan pendapat juga. Jadi rukun yang ke-9 insya Allah ya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan lagi nanti untuk yang tadi pas mau kunut, mungkin kita dengar ada sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Insya Allah nanti saya carikan lagi ada dalil yang lain. Kalau di sini kada sunnah membaca rabbana lakal hamdu. Ya, apalagi kalau sampai mil as-samawati. Jadi sami Allahu liman hamidah langsung Allah Madinah. Nanti kalau ada perbedaan insyaallah nanti saya sampaikan lagi. Ya, mungkin kita ada yang sih tapi jadi Imam Anu itu bacaan nanti kita carikan insyaallah ya, supaya kada keliru ya. Nah, untuk sementara mendengar ada yang baca itu ya kita kada ingkat menyatakan itu kada sama dengan yang di sini. Mungkin kita belum sampai kajinya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, kalau tadi yang kita baca bangkit dari ruku sholat subuh ruku kedua pas hendak kunut itu kada sunnah lagi zikir i'tidal kada dibaca. Jadi sami Allah liman hamidah langsung baca dulu. Allah alam. Kita baca suratul Fatihah. Saya minta kepada para jamaah Bapak Ibu sekalian ya untuk mendoakan keluarga kami yang berangkat ke tanah suci Mekah. Di pagi tadi berangkat abah, mama sama kakak. Ya, besok mungkin dari Pekanbaru lewat Malaysia. Hari Sabtu baru berangkat ke Mekah langsung. Jadi saya minta doa kepada jamaah sekalian. Begitu juga untuk seluruh keluarga kita yang di tahun ini melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah kemudian berziarah ke makam Rasulullah, ibadahnya diterima oleh Allah, dapat haji mabrur. Kita yang doakan pun Allah kasih kesempatan, yang belum segera berangkat.
Yang sudah pun mudah-mudahan bisa kembali lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Karena 3 kali melaksanakan ibadah haji kata Rasulullah haram kulitnya, rambutnya disentuh oleh api neraka. Jadi mau sudah sekali ada kesempatan naik lagi, ada kesempatan haji lagi. 3 kali diharamkan kulitnya, rambutnya disentuh oleh api neraka. Maka mudah-mudahan mereka semua yang berangkat melaksanakan ibadah haji diberi keselamatan, diberi kesehatan sampai kembali lagi ke rumahnya, ke keluarganya masing-masing, dan hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.